Di sebuah rumah sederhana di Pekalongan, aroma tumisan bawang goreng memenuhi udara. Ibu Sari berdiri di dapur dengan wajah yang sedikit pucat. Tangannya mengaduk wajan, tapi gerakannya gemetar. Sesekali ia menyeka sudut matanya dengan punggung tangan, berusaha menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Dari ruang tamu, radio tua memutar lagu keroncong yang terdengar lirih. Suara hujan yang baru reda menambah suasana malam itu menjadi lebih sendu. Rani, anak sematawayang mereka yang baru berusia 17 tahun, mengintip dari balik pintu. Ia tahu betul bahwa ibunya sedang berusaha terlihat kuat. "Bu, aku bantu ya?" tanyanya dengan suara pelan. Ibu Sari buru-buru tersenyum, meski senyum itu tampak dipaksakan. "Tidak usah, Nak. Kamu belajar saja. Biar ibu yang urus." Jawaban itu terdengar biasa, tapi hati Rani bisa merasakan ada yang sedang ditutupi. Keluarga kecil itu hidup sederhana. Pak Budi, sang ayah, adalah seorang pengrajin batik tulis. Karyanya indah, namun tidak selalu dihargai sesuai jerih payah. Para tengkulak sering menawar harga terlalu rendah, dan untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja ekstra keras. Untuk menambah penghasilan, Ibu Sari membuka warung kecil di depan rumah. Sementara itu, Rani bercita-cita besar. Ia ingin melanjutkan kuliah desain agar bisa mengangkat kembali batik keluarganya menjadi sesuatu yang lebih dikenal dunia. Meski hidup mereka tidak berlebihan, ada kebahagiaan yang selalu terasa di rumah itu. Hampir setiap malam, mereka duduk lesehan di lantai ruang tamu, menyantap nasi hangat dengan tempe goreng sederhana. Sambil makan, Pak Budi sering bercerita tentang filosofi motif batik. Ia selalu berkata bahwa setiap garis dan titik pada kain bukan sekadar hiasan, tapi menyimpan doa, harapan, bahkan kisah hidup orang yang membuatnya. Rani selalu mendengarkan dengan penuh semangat, seolah setiap cerita itu menjadi bahan bakar bagi mimpinya. Namun suatu sore, ketika Rani sedang merapikan kamar, ia menemukan sebuah kain batik yang berbeda dari biasanya. Kain itu disembunyikan di dalam lemari kayu tua, terlipat rapi namun jelas dijauhkan dari batik-batik lain. Motifnya gelap, menyerupai sulur-sulur yang melilit erat. Ada nuansa kelam yang tidak biasa. Rani membawa kain itu ke ruang tamu dan menunjukkan kepada ayahnya. "Pak, kenapa batik ini disembunyikan?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. Pak Budi menatap kain itu lama sekali. Wajahnya menegang. "Itu bukan untuk dilihat orang lain," jawabnya pendek, lalu segera mengambil kain itu dan menyimpannya kembali. Ibu Sari yang melihat dari jauh hanya menunduk, seolah menyembunyikan sesuatu yang ia tahu tapi enggan diucapkan. Hati Rani semakin bertanya-tanya. Ada apa dengan kain itu? Kenapa harus disembunyikan? Sejak hari itu, suasana rumah perlahan berubah. Pak Budi semakin sering pulang larut malam dengan wajah murung. Ibu Sari makin sering melamun di dapur, menatap kosong ke arah wajan yang sedang ia aduk. Rani, yang semakin penasaran, mencoba bertanya lagi. "Ayah, batik itu kenapa? Kenapa tidak boleh aku tahu?" Tapi jawaban ayahnya selalu sama, singkat dan dingin. "Fokus saja pada sekolahmu, Rani. Ada hal-hal yang belum saatnya kamu tahu." Malam-malam berikutnya, Rani sering mendengar percakapan lirih dari kamar orang tuanya. Suara ibunya terdengar bergetar, "Kamu yakin kita tidak perlu cerita ke Rani?" Dan suara ayahnya yang berat menjawab, "Belum saatnya." Kata-kata itu membuat hati Rani semakin gelisah. Ia merasa dijauhkan dari kebenaran, padahal ia hanya ingin mengerti. Di sisi lain, warung kecil Ibu Sari mulai sepi. Seorang tetangga baru membuka warung serupa yang lebih ramai pembeli. Penghasilan keluarga semakin menipis, membuat beban di wajah kedua orang tuanya kian jelas. Semua masalah itu bercampur, menimbulkan jarak yang tak kasat mata di antara mereka. Hingga suatu malam hujan deras, Rani memberanikan diri membuka kembali lemari ayahnya. Dengan hati berdebar, ia mengeluarkan batik misterius itu dan membentangkannya di ruang tamu. Ketika ayah dan ibunya keluar kamar, mereka terkejut melihat kain itu sudah terbuka. Dengan suara bergetar, Rani berkata, "Ayah, Ibu, kalau memang ada rahasia, kenapa tidak jujur saja?" Pak Budi terdiam lama sekali. Matanya memerah, dan akhirnya butiran air mata jatuh juga. "Batik itu adalah karya terakhir kakekmu. Ia membuatnya dengan penuh rasa sakit. Motif itu melambangkan luka keluarga kita,
Utang besar yang dulu hampir membuat kita kehilangan rumah. Karena malu, aku selalu menyimpannya. Aku tidak ingin kamu tahu. Rani tertegun. Hatinya campur aduk antara terkejut dan sedih. Ibu Sari ikut menangis. Budi, katanya lirih, sudah saatnya kamu jujur. Anakmu punya hak tahu. Pak Budi menatap anaknya dengan mata berkaca. Ayah hanya tidak ingin kamu menanggung beban masa lalu ini. Rani maju, menggenggam tangan ayahnya dengan erat. Tapi, Yah, justru dengan tahu kebenarannya, aku bisa membantu. Luka itu bukan untuk disembunyikan, tapi untuk disembuhkan. Kalau batik itu melambangkan luka, biarkan aku yang menjadikannya simbol harapan baru. Malam itu berubah menjadi ruang pengakuan. Semua hal yang selama ini ditutup rapat akhirnya keluar. Pak Budi bercerita bahwa dulu, kakek Rani pernah terlilit utang besar karena usahanya gagal. Keluarga hampir kehilangan rumah, dan rasa malu itu diwariskan seperti bayangan yang tidak bisa hilang. Batik misterius itu dibuat sebagai pengingat bahwa luka masa lalu seharusnya membuat mereka lebih berhati-hati. Namun karena rasa sakit terlalu besar, kain itu selalu disembunyikan. Dengan suara lembut, Rani berkata, "Ayah, batik bukan sekadar kain. Ia adalah cerita. Kalau motif itu lahir dari luka, biarkan aku mengubahnya menjadi tanda bahwa setiap luka bisa dijahit kembali dengan cinta. Aku akan kembangkan motif ini menjadi desain batik baru, agar dunia tahu bahwa dari kesedihan pun bisa lahir harapan." Pak Budi menatap anaknya lama, lalu memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebannya berkurang. Ibu Sari ikut bergabung dalam pelukan itu. Tangis mereka bercampur, tapi kali ini bukan hanya tangis kesedihan, melainkan juga kelegaan. Beberapa hari kemudian, keluarga kecil itu kembali duduk lesehan di lantai, makan bersama seperti dulu. Hidangan sederhana terhidang, nasi hangat, tempe goreng, dan sambal terasi. Tidak ada makanan mewah, tapi suasananya terasa lebih hangat. Di atas meja kecil, Rani menunjukkan sketsa motif batik hasil kreasinya. "Lihat, Yah, Bu. Aku namakan ini batik luka rapi. Tapi bukan untuk menutupi, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap luka bisa diperbaiki." Pak Budi tersenyum, menatap anaknya dengan bangga. "Anakku, kamu benar. Batik bukan sekadar kain. Ia adalah jiwa, doa, dan pengingat bahwa setiap keluarga, seberat apapun bebannya, bisa tetap berdiri dengan cinta." Malam itu, di rumah sederhana dengan cahaya lampu temaram, mereka menyadari satu hal yang sangat penting. Rahasia yang selama ini ditutupi ternyata tidak menghancurkan mereka, justru membuat mereka semakin kuat. Luka masa lalu memang tidak bisa dihapus, tetapi bisa dijadikan dasar untuk menenun harapan baru. Dan di balik setiap helai batik, tersimpan kisah tentang keluarga, tentang perjuangan, dan tentang cinta yang tidak pernah pudar.